Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal mawahib ar-rabbaniyah wal waridatil ilahiyah wal ulum al-laduniyah wa ballighna rutbatal ihsan wa wahdatal syuhud walhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Wakil Gubernur Jawa Tengah beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Wali Kota Semarang, Ketua Basnas Republik Indonesia, Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Tengah, sekaligus Ketua Umum Yayasan Pusat Kajian dan Pengembangan Islam Masjid Raya Baitur Rahman, Jawa Tengah, Al-Mukarramin para ulama se-Provinsi Jawa Tengah, hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita dapat hadir dalam rangka peresmian Masjid Raya Baitur Rahim di Kota Semarang dan juga Gedung Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Tengah. Saya menyampaikan bangga dan apresiasi terutama kepada Menteri Perumahan Rakyat. Beliau ini memang tukang membuat masjid bagus. Istiqlal itu sekarang menjadi ikon dunia. Ya. Bahkan menjadi pusat berbagai negara melakukan kunjungan-kunjungan di Masjid Istiqlal. Bahkan pimpinan Masjid Istiqlal itu menjadi sekarang pimpinan masjid-masjid seluruh dunia. Ya. Karena pantas, karena masjidnya sudah bagus dan berbagai kegiatan bisa dihidupkan. Karena itu dianggap menjadi model dan contoh. Itu 650 miliar. Ya beliau ini diam-diam beliau ini. Dan beberapa masjid yang lain. Dan juga beberapa perguruan tinggi. Ya. Di Jawa Timur, Unwaha itu juga. Dan saya tanya tadi, gimana ini kok beliau ini, ternyata beliau diam-diam suka sholat di sini. Ya. Karena beliau tahu situasi di sini, menganggap tidak pantas sebagai masjid yang memiliki sejarah. Karena itu beliau mengusulkan untuk dibangun dan sekarang jadilah masjid yang megah di tengah-tengah Kota Semarang. Jadi kalau ingin nanti masjidnya baik, undang beliau diam-diam suruh sholat di masjidnya. Dan saya berharap setelah masjid ini dibangun, dimakmurkan tidak hanya tempat sholat, tapi tempat berbagai kegiatan keislaman. Tempat pengkajian, tempat konsultasi, tempat pemberdayaan, tempat pengembangan. Walhasil, masjid ini harus menjadi pusat pembinaan masyarakat di sekitarnya. Dan sekaligus juga peresmian Majelis Ulama Indonesia, gedungnya. Jadi memang pantaslah beliau diberi nama, dicantumkan namanya dalam, karena beliau ini selain
memang patut dicontoh, patut dijadikan teladan, patut juga pandangan-pandangannya dijadikan panutan, tapi juga ditempelkan, dan itu menjadi tradisi umat Islam untuk meletakkan nama di monumen-monumen untuk senantiasa memberikan inspirasi kepada kita semua. Ya, ketika melihat dan mendengar namanya, kita terinspirasi dengan langkah-langkah beliau yang sejak dari mulai Ketua MUI Jawa Tengah sampai menjadi Ketua Umum MUI Pusat. Dan saya mengikuti jejak beliau. Jadi beliau Rais Am, merangkap Ketua Umum MUI, kemudian saya mengikuti beliau sebagai Rais Am dan juga Ketua Umum MUI. Cuman saya suruh belak oleh Pak Jokowi jadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini belok ini Pak Menteri saya ini, jalurnya gitu. Dan saya harap MUI dengan gedung yang baru ini lebih semangat, lebih giat, karena Majelis Ulama itu kan khitah Majelis Ulama itu khitahnya ulama. Khitahnya ulama itu khitahnya para nabi. Khitahnya para nabi itu adalah khitah islahiyah. Seperti dikatakan oleh Nabi Syuaib, in uridu illal islah wa ma taufiq wa mastata'tu wa ma taufiq illa billah. Yang saya kendaki tidak ada lain, adalah perbaikan, al-islah. Oleh karena itu, khitah nabawiyah adalah khitah islahiyah, khitah ulama khitah islahiyah, dan khitah majelis ulama juga adalah khitah islahiyah. Jadi bukan mencari ini, kekuasaan, kemuliaan, tidak. Tapi perbaikan. Itu. Kalau kemuliaan urusan Allah. Ya. Kekuasaan urusan Allah. Kalau menurut istilah Ibnu Athaillah itu bukan tujuan, tapi thamrah ajilah. Buah yang sekarang diberikan di dunia oleh Allah. Jadi ada jazaan ajilan yang nanti diberikan di akhirat, ada thamrah ajilah. Nah, itulah yang oleh Sayyidina Umar dikatakan, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Kami ini kaum yang dimuliakan Allah karena Islam. Bukan karena kehebatan mereka, tapi karena Allah yang memuliakan. Jadi merupakan thamrah dari Allah, pemberian daripada Allah. Jadi itu sebutnya khatwah rabbaniyah. Nah, khatwah kita itu adalah islahiyah. Wa mahma talabna al-'izza bighairi ma a'azzana Allah adzallana Allah. Itu kata Sayyidina Umar. Kalau kita mencari kemuliaan tidak seperti Allah memuliakan kita, maka kita akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khitahnya ulama, khitah para nabi, khitah majelis ulama adalah melakukan islahiyah. Melalui apa? Melalui berbagai kegiatan. Satu, tentu paling utama dakwah. Dakwah kita itu adalah dakwah ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Di dalam kerangka NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saya kira dakwah kita kepada kebaikan dengan cara yang baik dalam kerangka NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dinamakan kebaikan itu al-khair itu kata ulama dua hal saja. Isalul manfa'ah, memberi kemanfaatan, wa daf'il madar, dan menghilangkan kemudaratan, bahaya. Jadi membawa kemanfaatan, menghilangkan kemudaratan. Dakwah kita harus itu, jangan sebaliknya, menimbulkan kemudaratan, justru tidak membawa manfaat apa-apa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan la khaira fi najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas.
Tidak ada kebaikan pembicaraan mereka itu kecuali satu, pemerintah dengan sadaqah. Sadaqah ini wajibah kata Syekh Nawawi au sunnat. Jadi sadaqah wajib atau sadaqah yang sunnah. Ini mengartikan dalam rangka isalul manfaah yang hissiyah, yang fisik. Ini Pak ini Ketua Basnas bagiannya, yaitu ini gerakan ziswaf, ya, zakat, infak, sadaqah dan wakaf. Di gerakan ini termasuk man amara bi sadaqatin, mengembangkan dana umat, dana Islam itu di dalam rangka membangun, memberi, menangkal kemiskinan, kelaparan, ya. Kemudian juga membangun fasilitas-fasilitas yang sifatnya physically. Itu amara bisadaqatin. Itu termasuk kelompok isalul manfaah. Au ma'rufin, atau sesuatu langkah kebaikan yang non fisik. Apa itu? Pemikiran. Ini kajian-kajian yang baik. Itu ma'rufin. Inisiatif, ide-ide, gagasan, ya. Inisiatif yang baik itu ma'rufin. Itu isalul manfaah yang non hissiyah. Jadi ini dicakup dalam dua ini adalah isalul manfaah. Nah, yang berikutnya au islahin bainan nas, atau mempersatukan, merukunkan di antara manusia supaya tidak terjadi permusuhan, tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi gontok-gontokan. Itu namanya islahin bainan nas. Ini dalam kategori daf'il madar. Semua daf'il madar, madarat itu harus ditangkal, harus dihilangkan dengan cara-cara salah satu islah, atau menangkal dengan cara-cara kita melakukan, ya, kontra, ya, kontra daripada untuk misalnya sekarang banyaknya informasi-informasi yang disinformasi, informasi yang tidak benar, kemudian hoax, dan ini bisa memecah belah, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nah, oleh karena itu kita juga harus tangkal dalam rangka daf'il madar. Ya, ini bagian yang harus dilakukan dalam dakwah kita. Sekarang ini orang mengatakan masanya post-truth, pasca kebenaran. Kebenaran bisa kadang-kadang hilang, ya, karena yang tidak benar itu begitu kuat. Ya. Saya nyebutnya itu zamanul iltibas. Iltibas itu artinya keserupaan antara benar salah, itu seperti tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Pantas Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al huma multabisan alaina fanadilla. Jadi yang benar itu kelihatan benar sehingga kita bisa mengikuti, dan ya Allah berikan kepada kami itu penglihatan supaya yang salah, yang batil kelihatan batil, dan kita dimudahkan untuk menjauhinya, dan jangan terjadi keserupaan, iltibas, ya, fanadilla, maka kita menjadi sesat karena kita tidak bisa membedakan mana yang benar. Nah, ini harus ada upaya-upaya untuk menangkal disinformasi, kebohongan berita dalam dakwah kita itu. Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menafsiri khudhu khidrakum, beliau mengatakan wa hadhil ayah tadullu ala wujubil hidri min jami'il madar al-madnuna. Ayat ini juga bukan hanya persiapan menghadapi perang, tapi wujubul hidri, wajib kita melakukan persiapan, ya, dalam rangka
yaitu menangkal kemudaratan. Wujubul hidri anil madar al-madnuna, dari bahaya-bahaya yang diduga akan datang. Diduga akan datang, kita melakukan antisipasi. Jadi ayat ini ayat antisipasi terhadap bahaya-bahaya yang akan datang. Makanya pemerintah kita juga mengadakan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya krisis energi, krisis pangan, krisis finansial, maka melakukan langkah-langkah antisipasi. Jadi kita langkah-langkah al-hidri, kalau menurut Imam Syekh Nawawi itu anil madar al-madnuna. Semua, apalagi yang sudah nyata, yang madnuna saja harus ditangkal, apalagi yang mutayaqqanah, yang nyata, al-bayyinah, madar bayyinah, madar al-mutayaqqanah, itu harus kita tangkal. Ini tugas-tugas kita dalam melakukan dakwah itu. Intinya adalah irsalul manfa'ah wa daf'il madar, dan menghilangkan kemudaratan. Itu artinya ad-da'wah ilal khair. Dengan cara yang baik. Walaupun begitu kita tidak boleh menggunakan cara yang tidak baik. Dalam Al-Quran itu sering dikatakan qaulan ma'rufan, dengan ucapan yang baik, jangan yang jelek. Qaulan kariman, ucapan yang mulia, jangan yang tidak baik, yang menyakiti orang, yang menghinakan orang. Itu. Kemudian juga ada qaulan sadidan, wa qulu qaulan sadidan, dengan ucapan yang lurus, jangan yang bengkok-bengkok, jangan yang menyimpang-menyimpang. Ada lagi qaulan layyinan, ya, wa qula qaulan layyinan, katakan dengan ucapan yang santun, jangan yang kasar, jangan qaulan ghalidhan, jangan kata yang kasar. Dan juga qaulan maisuran, qaulan yang kata-kata yang mudah ditangkap, jangan yang sulit-sulit menyampaikan kita itu yang orang paham. Karena memang strata orang ini beda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang jadi kita harus bisa menyampaikan sesuai dengan audien mendengarnya dengan qaulan maisuran. Kenapa kita juga harus dalam kerangka NKRI? Karena NKRI ini merupakan kesepakatan nasional. Saya nyebutnya al-mitsaqul watani. Karena itu saya menamakan negara ini Darul Mitsaq, yaitu negara kesepakatan. Nah, kita tidak boleh keluar dari kesepakatan ini. Kalau kita keluar dari kesepakatan, kita namanya khuruj anil mitsaq. Atau kita mukhalafatul mitsaq, menyalahi kesepakatan. Maka saya bilang kalau kita ingin mengganti NKRI, apapun namanya, walaupun Islami bentuknya, tapi itu tidak bisa, tidak boleh, tertolak. Karena apa? Karena kita punya kesepakatan, dan karena itu adalah kita melakukan namanya mukhalafatul mitsaq, menyalahi kesepakatan. Nah, kita wajib menjaga kesepakatan ini, yaitu dalam kerangka NKRI. Kita bisa membangun masyarakat yang muslim kafah. Muslim kafah yang mitsaq. Jadi kita itu harus menjadi muslim kafah ma'al mitsaq. Kafah tapi kita dalam kerangka kesepakatan. Namanya muslim kafah. Antara muslim kafah dengan ma'al mitsaq tidak ada saling menegasikan, tidak ada saling menafikan. La munafata bainahuma. Tidak. Orang menjadi muslim kafah tidak ada yang kemudian terhalang dalam kerangka negara kita ini. Negara kita sekarang enggak ada masalah. Masalah apa? Akidah. Orang berakidah Islam di sini enggak ada masalah. Soal ibadah enggak ada masalah. Soal munakahah, babul munakahah enggak ada masalah, difasilitasi oleh negara. Masalah ibadah difasilitasi. Pak membangun masjid ini kan difasilitasi untuk ibadah. Untuk nikah
difasilitasi sampai ke kecamatan, KUA, KUA. Untuk muamalah sekarang sedang dibangun ekonomi syariah, ada undang-undangnya, ada malah komite nasionalnya yang diketuai oleh Presiden, namanya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan saya wakilnya sekaligus ketua hariannya, sekretarisnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian menteri-menteri semua terlibat semua dalam muamalah, ada aturan-aturannya, ada undang-undangnya, dan sekarang kita galakan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Cuman Jawa Tengah belum membentuk komitenya. Yang diketuai oleh gubernur, wakil gubernur, sekretarisnya oleh sekretaris daerah, dan juga semua. Di Riau sudah, bahkan bank daerahnya dikonversi menjadi bank daerah full syariah, BUS syariah, bank umum syariah. Jadi apa yang masalah? Tidak ada yang masalah. Jadi semuanya di negeri ini tidak ada. Oleh karena itu menjadi muslim kafah ma'al mitsaq, dengan tetap menjaga kesepakatan dalam kerangka NKRI, itu sesuatu yang menjadi keharusan kita. Dan kedua hal ini, la munafata bainahuma, enggak ada saling menegasikan, menafikan satu sama lain. Inilah dakwah yang kita bangun di dalam negeri ini. Saudara-saudara sekalian, yang kedua yang saya ingin banggakan yaitu supaya MUI ini membangun yaitu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ini penting sekali. Mungkin banyak di antara masih yang berpendapat menjauhi dunia. Saya penting. Memang ada hadis, man ahabba dunyahu adarra akhiratahu. Siapa yang mencintai dunianya, membahayakan akhiratnya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, mencintai dunia adalah sumber kesalahan. Seakan-akan orang menjauhi dunia. Sekali lagi Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, yang dimaksud hubbud dunya di situ al-murad al-hubbu alladhi yahmilu ala irtikabi nahyin wa tadyi'i amrin. Cinta dunia yang bahaya itu, yang bahaya akhiratnya dan yang menjadi sumber kesalahan, kecintaan yang membawa kepada irtikabi nahyin, melakukan larangan-larangan. Sehingga larangan ditabrak karena ingin keduniaan itu. Wa tadyi'i amrin, dan menyia-nyiakan perintah, mengabaikan perintah. Wa amma mutlaqul hub, adapun mutlak cinta saja, itu minal amril jibili, itu bagian daripada watak kemanusiaan manusia. Manusia itu sudah enggak ada masalah sepanjang proporsional, sebarang dalam batas-batas, tidak pada irtikabi nahyin tadyi'i amrin. Memang ada yang biasa mengaji hikam, itu ada ungkapan daripada Ibnu Athaillah. Ya, ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba anka dalilun ala intimasil basirati minka. Kita berusaha kepada yang sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Tentang rezeki dijamin, pasti Allah memberi rezeki. Dan melalaikan sesuatu yang diminta oleh Allah kepada kita, yaitu kewajiban-kewajiban agama itu, ibadah dan sebagainya, itu kata beliau dalilun, menunjukkan terhadap hilangnya intimas, ya, al-basirah, wal-basirah ainil qalbi, hilangnya, butanya mata hati daripada kamu. Nah, ini bisa salah faham sehingga kita tidak boleh mencari dunia itu. Tapi sekali lagi Syekh Nawawi mengatakan,
wal mazmum, yang dicela itu bukan kita mencari rezekinya, tapi ijtima'ul ijtihad fi ma dhumina wa taqsir fi ma tuliba. Kedua hal ini, munculnya dua hal itu yang tidak boleh. Di satu sisi kita ijtihad mencari dunia, tapi di sisi lain kita taksir, menyia-nyiakan masalah agama. Wa ammal ijtihad fi talabir rizqi, kata Syekh Nawawi, ma'al qiyami bihududillah, ma'al qiyami bihuquqillah, min ghairi taqsirin falaysa dalilan ala ummi ainil qalbi bal huwal jihadul akbar. Bal huwal jihadul akbar. Adapun mencari rizki dengan tetap menjaga hak-hak Allah, qiyami huquqillah, min ghairi taqsirin, tanpa melalaikan kewajiban, itu tidak menjadi dalil hilangnya yaitu mata hati kita, ya, butanya mata hati kita. Bal huwal jihadul akbar, bahkan itulah jihad yang besar. Jihad. Kenapa? Karena kita tetap menjadi rezeki untuk kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat. Kemudian kita menjaga hak Allah di situ. Nah, disinilah pentingnya ekonomi syariah itu. Dan juga tidak menyia-nyiakan masalah ajaran agama. Di sini saya bilang pentingnya ekonomi syariah, karena kita menggunakan sesuatu yang masyru'ah. Karena mencari rezeki itu adalah asbab. Asbab itu, kata Syekh Nawawi, itu menjadi adatan, menjadi kebiasaan kita. Kalau ada rezeki itu harus ada sebabnya. Adapun yang tidak pakai sebab itu kecualian, itu khawariqul adah. Tapi yang umum itu ma'al asbab. Tapi taktsiru asbabir rizki, memperbanyak sebab rizki, ya, bighairi masyru'ah, tanpa syariat, sesuai tidak syariat, fi hukmil adam, sama dengan tidak ada. Sama dengan nothing. Walaupun ada, bentuknya tidak bernilai. Wal ma'dum fi syar'i, wal ma'dumi syar'an, kal ma'dumi hissan. Yang tidak ada sesuai syariah sama dengan tidak ada secara fisik. Walaupun banyak, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena harta itu ada yang namanya itu mutakawwib, bernilai, ada ghairu mutakawwib. Nah, ini yang tidak sesuai syariah itu tidak mutakawwim menurut syariat agama Islam. Jadi bukan soal mencari rezeki, tapi caranya dan pengabaiannya terhadap ajaran agama itu yang dilarang. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya kira sebenarnya masih banyak saya ingin menyampaikan, tapi karena waktunya yang sangat mepet, karena itu saya mengakhiri saja. Yang penting setelah Majelis Ulama kantornya baik, ini supaya bekerja dengan baik, masjidnya difungsikan dengan baik. Akhirnya dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah dan Gedung MUI Jawa Tengah saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan himayahnya kepada kita dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.